Kalau kita flashback ke era awal 2000-an, motor bebek bisa dibilang sebagai primadona jalanan di Indonesia. Hampir setiap rumah pasti punya satu atau dua motor bebek, mulai dari Honda Supra X yang legendaris, Yamaha Jupiter Z yang jadi idola anak muda, sampai Suzuki Shogun atau Smash yang terkenal bandel. Semuanya pernah jadi raja jalanan. Tapi sekarang, coba kita lihat kondisi di jalan. Hampir semua orang naik motor matic. Bebek yang dulu jadi idola, sekarang makin jarang kelihatan. Bahkan produksinya pun makin sedikit. Pertanyaan besar pun muncul, kenapa motor bebek bisa kalah telak dan pasarnya seolah-olah mati di Indonesia? Pertama, motor matic datang sebagai game changer. Kemunculan Yamaha Mio di awal tahun 2000-an benar-benar mengubah peta persaingan motor di Indonesia. Dulu, orang terbiasa dengan motor manual, harus injak gigi dan tarik gas dengan timing pas. Tapi, Mio datang dengan konsep yang simple, tinggal gas dan rem. Tidak ada ribet oper gigi, nggak perlu khawatir mesin mati mendadak. Bahkan, orang yang baru pertama kali naik motor pun bisa cepat menguasainya. Setelah itu, lahirlah Honda Vario, Beat, dan sederet motor matic lainnya yang semakin memperkuat tren baru. Konsumen langsung jatuh hati karena motor matic jauh lebih praktis untuk dipakai sehari-hari. Dari sinilah motor bebek mulai tersingkir sedikit demi sedikit. Kedua, perubahan pola hidup di masyarakat. Masyarakat Indonesia, terutama di kota besar, makin hari makin sibuk, jalanan makin macet, waktu makin terbatas, dan orang butuh kendaraan yang praktis. Motor matic dianggap lebih sesuai dengan gaya hidup modern. Kalau di motor bebek kita harus terbiasa main kopling setengah atau pindah gigi saat kena macet, di matic cukup tarik gas dan rem, simple. Inilah kenapa generasi baru yang lahir di era 2000-an lebih akrab dengan motor matic. Banyak dari mereka bahkan nggak pernah belajar naik motor bebek sama sekali. Akhirnya, generasi lama yang dulu loyal pada motor bebek perlahan ikut beralih karena melihat matic lebih cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Ketiga, produsen lebih fokus pada matic. Pabrikan juga tahu tren pasar. Mereka melihat penjualan matic terus naik setiap tahun, sementara motor bebek makin menurun. Akhirnya, hampir semua produsen motor lebih fokus mengembangkan motor matic. Honda misalnya, tiap tahun selalu mengeluarkan varian Beat atau Vario baru. Yamaha juga sibuk dengan NMAX, Aerox, dan Vario-nya. Sementara motor bebek hanya diberi penyegaran kecil, entah ganti stripping, warna baru, atau minor update di mesin. Bahkan beberapa model sudah dihentikan produksinya karena penjualannya terlalu kecil. Contohnya Suzuki Smash yang dulu jadi motor sejuta umat. Sekarang keberadaannya hampir nggak terasa. Keempat, harga sudah tidak lagi menjadi keunggulan. Dulu alasan orang beli motor bebek adalah karena murah dan irit. Tetapi sekarang harga motor bebek dengan matic sudah hampir sama. Misalnya, harga Honda Supra X125 hampir menyentuh 20 jutaan. Padahal dengan harga segitu, orang bisa dapat Honda Beat atau bahkan sedikit menambah untuk Vario. Kondisi ini membuat motor bebek kehilangan daya tarik. Kalau harganya hampir sama, kenapa harus repot pilih motor manual kalau bisa lebih gampang dengan motor matic? Kelima, faktor gaya dan gengsi. Jangan salah, soal gaya juga ikut berpengaruh besar. Motor matic zaman sekarang desainnya jauh lebih keren, modern, bahkan ada yang sporty seperti Yamaha Aerox atau Honda Vario 160. Sementara motor bebek identik dengan bentuk yang konservatif dan terkesan jadul. Anak muda lebih bangga naik motor matic yang tampilannya futuristik, sedangkan motor bebek seringkali dicap sebagai motor bapak-bapak atau motor jadul. Faktor gengsi inilah yang membuat motor bebek semakin ditinggalkan. Keenam, kelebihan bebek sudah tersaingi. Dulu, motor bebek terkenal tangguh dan irit, serta bisa membawa banyak barang. Cocok buat jarak jauh, apalagi di pedesaan. Tapi seiring berkembangnya teknologi,
motor matic sekarang juga sudah bisa menyaingi hal itu. Dari segi keiritan, mesin motor matic baru sudah dilengkapi teknologi injeksi yang bikin bensin lebih hemat. Dari segi kekuatan, motor matic sekarang ada yang kapasitas mesinnya 160 cc, bahkan ada yang 250 cc. Dari segi fungsionalitas, motor matic punya bagasi luas yang gak dimiliki motor bebek. Artinya, alasan utama orang beli motor bebek pada zaman dulu kini sudah ditutupi oleh motor matic. Ketujuh, pasar tersisa hanya untuk segmen tertentu saja. Meskipun begitu, motor bebek belum benar-benar hilang. Di beberapa daerah pedesaan atau wilayah dengan jalan yang kurang bagus, motor bebek masih jadi pilihan karena dianggap lebih tangguh dan perawatannya mudah. Banyak petani, pedagang, atau pekerja lapangan yang masih setia dengan bebek karena mesinnya bandel dan bisa dipakai untuk membawa barang banyak. Namun, kalau berbicara secara nasional, porsinya sudah sangat kecil. Bisa dibilang hanya segelintir orang yang masih melirik motor bebek, sementara mayoritas pasar sudah pindah ke motor matic. Mati surinya pasar motor bebek di Indonesia bukan karena motor ini jelek, tapi lebih karena kalah bersaing dengan motor matic yang menawarkan kepraktisan, gaya teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Dulu, motor bebek adalah simbol mobilitas, tapi sekarang masyarakat lebih memilih motor matic yang serba gampang. Pabrikan pun semakin jarang serius mengembangkan motor bebek karena permintaannya yang semakin sedikit. Jadi, meskipun motor bebek akan tetap hidup di segmen kecil seperti pedesaan atau yang butuh motor bandel, masa kejayaannya di kota besar sudah benar-benar berakhir. Era Supra, Jupiter, dan Shogun kini tinggal kenangan manis. Motor matic telah mengambil alih tahta dan kemungkinan besar akan terus mendominasi jalanan Indonesia untuk waktu yang sangat lama.